Sudah tidak ada anggaran ya wajar saja KDM menolak mengikuti arahan dari Mendagri untuk rapat-rapat di hotel. Dan kita doronglah rapat-rapatnya cukup di pinggir sawah, pinggir sungai, di gorong-gorong, di pemukiman kumuh, di pinggir laut, ya, di tempat sampah. Karena akan lebih efektif dan efisien. Terkait kebijakan diperbolehkannya kembali aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada, karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat. Seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat, seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai. Tempat rapat kita dengan DPR sudah ada gedung DPR, dan uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil ngumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting, dari kegiatan tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita. Hutang BPJS kita masih 300 miliar, lebih 360 miliar, infrastruktur kita belum selesai semua, anak-anak harus bisa sekolah sampai SMA, jaringan irigasi harus terbangun dengan baik, sanitasi lingkungan harus tertata, rumah rakyat miskin harus terbangun, seluruh kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi kalau kita aparat pemerintah efisien. Seorang anggota DPRD yang bernama Ono Surono tampaknya memukul genderang perang dengan Deddy Mulyadi. Yo, kenapa? Ya karena di setiap momen, baik itu sedang makan gorengan, sedang nongkrong di WC, dia tetap selalu memikirkan dan membahas tentang Deddy Mulyadi, tentang kebijaksanaannya yang seolah membuat dia itu risih. Loh, kok risih ya? Padahal kebijaksanaan Deddy Mulyadi seperti yang kita tahu itu sangat pro rakyat ya. Baik para militer, terus dilarangnya study tour, dan kemudian berlakunya jam malam, itu adalah suatu kebijaksanaan dan langkah konkret dalam memajukan masyarakat dan juga mengayomi masyarakat. Loh, kenapa dia selalu menyerang Deddy Mulyadi dan seolah tak ada habisnya, seperti menganggap masuk bebuyutan gitu loh. Seperti apa sih ya video tentang Ono Surono yang selalu menyerang Deddy Mulyadi? Yuk kita cek. Hai orang miskin, ya, kupasektomi dulu kau. Apakah setuju DPRD Jawa Barat? Ya, kembali Jawa Barat mengguncang Indonesia, bahkan mengguncang dunia dengan seorang gubernurnya. Dan Bang Hokman, gubernur Jawa Barat, gubernur Aing itu adalah gubernur konten ya, sesuai yang disampaikan oleh gubernur Kalimantan Timur. Nah, sehingga apapun yang menjadi permasalahan itu diawali dengan wacana yang dibangun melalui media sosialnya. Nah, sehingga permasalahan vasektomi sebagai syarat bagi penerima bantuan sosial di Jawa Barat ini belum dibicarakan secara resmi melalui rapat-rapat bersama dengan DPRD. Tapi oke lah, kita merespon apa yang diwacanakan di media sosial. Tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga berencana ya, di situ kan sangat jelas bahwa pelayanan kontrasepsi secara paksa kepada siapapun dalam bentuk apapun bertentangan dengan hak asasi manusia dan pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, itu dari sisi hukumnya. Jadi apabila vasektomi atau KB lah dikaitkan dengan bantuan sosial, maka ini bentuk pemaksaan yang dilarang oleh undang-undang. Nah, yang kedua, mungkin tadi yang disampaikan bahwa ini bertentangan juga dengan agama, khususnya Islam, di mana nanti mungkin dari MUI yang bisa menyampaikan secara jelas. Tapi yang saya tahu, sidang sampai keempat MUI membahas terkait dengan vasektomi, bahwa vasektomi ini masih dikategorikan sebagai alat ataupun upaya pencegahan kehamilan yang diharamkan. Oke, itu dari agama. Nah, yang ketiga terkait dengan yang disampaikan oleh Pak KDM bahwa ini tidak berkaitan dengan bansos yang digulirkan oleh pemerintah pusat, tapi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saya cek, Bang,
bantuan sosial di Jawa Barat itu hanya berkaitan dengan bantuan sosial kepada korban bencana. Tidak ada bantuan sosial jenis lainnya. Nah, sehingga kalau hanya kepada korban bencana, alangkah kejamnya negara ini apabila orang yang kena bencana lalu akan diberikan bantuan lalu dipotong dulu itunya. Nah, kejam sekali kan berarti. Nah, sehingga tentunya dari berbagai macam hal yang tadi disampaikan, apabila secara resmi misalnya ya KDM mengajak bicara ya melalui pembahasan di DPRD, saya sendiri dan teman-teman fraksi PD Perjuangan pasti akan menolak terkait dengan rencana kebijakan tersebut, dan saya yakinkan juga fraksi lain juga pasti juga akan merespon negatif terkait dengan rencana. Jadi menurut Bapak kemungkinan besar DPRD akan menolak wacana dari gubernur konten tersebut. Tapi saya tidak yakin itu akan disampaikan ke DPRD. Saya tidak yakin. Karena apa? Karena seorang kepala daerah yang membuat kebijakan, membuat langkah-langkah yang bertentangan dengan undang-undang, maka sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana ada pasal yang mengatur bahwa kewajiban kepala daerah tidak melanggar peraturan perundang-undangan, dan konsekuensi apabila dilanggar maka dia bisa diberhentikan. Nah, sehingga saya sering katakan bahwa vasektomi ini hanya gimmick-gimmick saja bagi Deddy Mulyadi. Dia tidak akan berani juga akan memutuskan atau merancang sebuah peraturan yang menetapkan vasektomi itu sebagai syarat bagi penerima bantuan sosial. Jadi Bang Hotman, seperti Bang Hotman ya, yang penting viral Bang. Oke, terima kasih. Yang penting viral. Nah, ini kan Ono Surono mengatakan selalu menyerang pribadi ya, bukan kinerja atau bahkan seorang jabatannya. Jadi dia selalu menyerang personanya, personilnya, yaitu Deddy Mulyadi, mengatakan bahwa itu adalah sebuah mungkin gimmick, dan bahkan mengatakan Deddy Mulyadi seorang gubernur konten. Dan tentu saja ini sangat memojokkan ya, meskipun ya mungkin bagi saya itu vasektomi karena ya mungkin saya belum merasakan tentang bantuan tersebut dan harus vasektomi. Jadi ya oke lah, dalam hal ini dengan Ono Surono mungkin agak 50-50 ya, apakah kebijakan itu baik atau tidak jika itu diterapkan. Tetapi alangkah baiknya jika kebijakan itu memang bagus atau memang layak ya digunakan, kenapa nggak diperbincangkan sih ya, kenapa harus menjelek-jelekan pribadi ya. Duh, parah ini ya. Dan kita langsung saksikan video selanjutnya teman-teman. Jam malam sangat baik karena saya mungkin Pak Dewan, Pak Hendri, mungkin teman-teman media juga mengalami di masa kecil yang kita dibatasi ruang geraknya di malam hari oleh orang tua kami. Esnya mendukung Pak Gubernur untuk memperlakukan jam malam antara jam 9 sampai jam 4 pagi. Apakah itu mengurangi gerak? Ya, memang mengurangi, tapi apakah melarang ya ruang gerak di malam hari? Tidak. Para siswa masih bisa berinteraksi, masih bisa main lah sampai jam 9 malam. Hanya dibatasi saja. Yang kedua, jam malam ini juga terkorelasi dengan jam masuk sekolah yang dipercepat setengah jam dari jam 7 pagi menjadi 6.30. Nah, sehingga akan dihadirkan misalnya suatu habit ya, satu budaya di anak-anak itu tidur lebih cepat, bangun lebih awal. Jadi kita sangat mendukung, dan tentunya sebuah kebijakan perlu ada monitoring evaluasi. Makanya kita dukung ini jalan dulu, sembari nanti kita berjalan yang melakukan monitoring evaluasi. Ya, ini bagus sih. Ofisial, area ini akan menjadi area finish.
Oh, Bapak Aing ketika selfie bersama Ono Surono, berikan kode jempol ke bawah. Karena sudah tidak ada anggaran ya wajar saja KDM menolak mengikuti arahan dari Mendagri untuk rapat-rapat di hotel. Dan kita doronglah rapat-rapatnya cukup di pinggir sawah, pinggir sungai, di gorong-gorong, di pemukiman kumuh, di pinggir laut, ya, di tempat sampah. Karena akan lebih efektif dan efisien. Terkait kebijakan diperbolehkannya kembali aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada, karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat. Seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat, seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai. Tempat rapat kita dengan DPR sudah ada gedung DPR, dan uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil ngumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting, dari kegiatan tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita. Hutang BPJS kita masih 300 miliar lebih, 360 miliar, infrastruktur kita belum selesai semua, anak-anak harus bisa sekolah sampai SMA, jaringan irigasi harus terbangun dengan baik, sanitasi lingkungan harus tertata, rumah rakyat miskin harus terbangun. Seluruh kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi kalau kita aparat pemerintah efisien. Oke ya, dalam hal tentang pembatasan jam malam ya, memang Ono Surono setuju. Saya salut ya. Itu seharusnya memang sikap yang harus dijalankan, karena jangan hanya nyir saja ya. Toh kebijakan dia apa gitu loh ya. Terus ide-ide kreatifnya apa? Menurut saya sih dia cuman seolah-olah tersalib, dan kemudian dia juga kepengen viral ya. Jadi dia numpang viral kayaknya. Iyalah, kenapa sih ya? Dan karena dari kata-katanya itu terlalu menyerang gitu ya. Ya mana mungkin kalau seandainya tidak ada anggaran dan budget, dan bahkan dihilangkan sidang rapat di hotel, ya kenapa harus bilang di gorong-gorong lah, di sungai lah, itu kan sangat menyerang ya. Jadi netizen ya sebagai fan banyak, karena memang Deddy Mulyadi sebagai gubernur yang saat ini sedang sangat ya viral, dan dengan kebijakannya tentu saja ya hukuman dari netizen atau hujatan untuk Ono Surono ya semakin berkembang lah ya. Kita lanjutkan video selanjutnya guys. Deddy Mulyadi lain Bapak Aing, tapi lain Bapak Aing. Bapak Tiri ngambek ka Aing Aisyah kunaon teu ngambek ka Bupati. Pertanyaannya adalah, Bajar dan media memframing saya itu dibayar sama siapa coba? Bayarnya pakai uang pribadi apa uang negara? Nah, saya sendiri sampai hari ini tidak menggunakan uang negara untuk kegiatan sosial kehidupan saya. Saya hanya menggunakan channel yang saya miliki. Ini bukan rekayasa, asli suara rakyat. 100% rakyat menghendaki Ono Surono dipecat dari keanggotaan DPRD-nya. Lihat polling berikut ini. Tak ada satupun rakyat yang mendukung dan mempertahankannya, malah supaya segera dipecat dari keanggotaan DPRD-nya. Bila tidak percaya, silahkan simak sebahagian dari daftar hasil polling berikut ini. Di Jawa Barat itu ya sudah tidak ada anggaran untuk rapat-rapat di hotel. Rapat-rapatnya cukup di pinggir sawah, pinggir sungai, di gorong-gorong, di pemukiman kumuh, di pinggir laut, ya di tempat sampah. Kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada, karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat. Seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat, seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai. Tempat rapat kita dengan DPR sudah ada gedung DPR, dan uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil ngumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting, dari kegiatan tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita. Gara-gara
program audit dari KDM akhirnya Nah, 4 ini ekor kerja tikus nyata tertangkap ya. lagi anggota DPRD dari Jawa Barat terlibat korupsi ya. Satu dari PKS yang kemarin keluar-keluar menentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi ternyata ini. Dua dari fraksi PDIP ya, yang satu dari Gerindra. Pokoknya tidak peduli Gerindra atau apa, sapu bersih Pak Deddy Mulyadi, dan ini bekerja sama dengan Wali Kota Bandung. Pokoknya sapu bersih yang korupsi, dan semoga bisa dicontoh oleh pemimpin-pemimpin yang lain. Nah, dan ini yang kasihan itu ya, modal jadi anggota DPRD itu luar biasa. Ini modal belum kembali sudah tertangkap. Mungkin kurang belajar lagi ya, mungkin kurang pintar untuk belajar korupsinya. Dan ini enaknya diapakan dulur-dulur? Apakah harus ditaruh di tengah alun-alun dulu biar semua warganya tahu, atau bagaimana? Parah ini ya. Komentar. Perbedaan cara menjawab masalah antara wakil rakyat dengan Deddy Mulyadi, Pak Ono Surono. Juli. Duitnya kudu proses. Pak Deddy Mulyadi. Problemnya? Duit. Masa negara nggak punya duit? Masa dikata duit. Kudu kumaha secara teknis. Udah diperbaiki, Pak. Perbaiki. Ya. Ya, nah oke. Jadi ini saja 600. Ya, selesai. Om yang ngerjain ya. Oke, duitnya dari saya, tenang aja. Nah, ini baru namanya kerja nyata, bukan kerja nyinyir. Seperti yang dikatakan Ono Surono selama ini, selalu menyerang dan tanpa bukti ya. Bukti nyata kerjanya. Dimana ketika ditanya jalannya rusak malah cuman Juli, KDM lain teman-teman ya. Dia langsung mengatakan kerjakan, uangnya dari saya. Ya, mungkin uangnya dari pribadi separuhnya atau mungkin uang dari anggaran. Yang jelas seandainya itu dari anggaran, dia sudah menatanya. Karena apa? Seperti kader PKS yang berkoar-koar bahwa bantuan keuangan dari 1,7 triliun itu tidak boleh dihilangkan. Nyatanya itu untuk bahan korupsi. Karena Deddy Mulyadi mengatakan bantuan keuangan 1,7 triliun itu terlalu banyak. Kenapa? Terlalu banyak karena kebanyakan anggaran tersebut hanya digunakan untuk alasan dinas luar negeri, padahal ya mungkin dinas yang lain untuk kepentingan pribadinya. Dan Deddy Mulyadi menyunatnya hingga 500 miliar. Tentu saja itu menambah anggaran menjadi hemat. Oleh karena itu tak salah jika Prabowo sebagai ketua Partai Gerindra sangat menyayangi Deddy Mulyadi. Dan Ono Surono tampaknya memang pantas dipecat sesuai permintaan rakyat. Ya, karena kerjanya tidak nyata, hanya nyinyir saja gitu ya. Cukup sekian video kali ini. Bagi kalian yang suka Deddy Mulyadi, silakan bergabung di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.